Ini adalah jejaring. Sekecil apapun dampak adalah dampak. Kalau kata Pak Budi di IBAN ya Pak. Jadi sekecil apapun dampak adalah dampak. Sekecil gelombang adalah gelombang. Nah gelombang ini ingin kita taruh di dalam yang namanya jejaring kolektif Semarang Serasi. Komite Ekonomi Kreatif atau Ekraf Kabupaten Semarang menggelar forum diskusi bersama sejumlah komunitas di Serawung Sareng, Kabupaten Semarang, Selasa 30 September 2025. Forum ini menjadi langkah awal untuk membangun jejaring lintas komunitas yang diberi nama Jejaring Kolektif Semarang Serasi. Hadir dalam forum tersebut komunitas Trasara Undip, Genpi Jateng, konten kreator, Gunung Gajah, komunitas Ruang Berkembang, serta perwakilan dari beberapa media. Ketua Komite Ekraf Kabupaten Semarang Dimas Herdi Utomo menjelaskan bahwa forum ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus proses regenerasi komunitas kreatif di masa depan. Ia menekankan, Semarang Serasi diharapkan menjadi ruang bersama atau semacam kawah candra di muka bagi komunitas di Kabupaten Semarang agar dapat saling terhubung, berafiliasi, dan menggemakan karya kreatif dari akar rumput. Menurut Dimas, terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif yang di dalamnya melahirkan ratusan bahkan ribuan komunitas yang harus diaktifasi. Mulai dari komunitas film berskala kecil, komunitas sastra, seni pertunjukan, hingga komunitas berbasis kebudayaan, semua dinilai memiliki potensi besar untuk digerakkan. Ia berharap forum lintas komunitas ini dapat berkembang menjadi sebuah gerakan atau festival ekonomi kreatif berwawasan komunitas. Dengan demikian, karya yang lahir tidak hanya dipersembahkan untuk publik, tetapi juga menjadi ruang perayaan bagi komunitas itu sendiri, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, lingkungan, hingga daerah. Jadi event ini itu inisiasi awal kami sebagai pertanggungjawaban proses regenerasi ke depan bahwa forum lintas komunitas yang kami namai dengan Jejaring Kolektif Semarang Serasi menjadi tidak hanya menjadi kawah candra di muka untuk komunitas di Kabupaten Semarang bisa tergabung dan terafiliasi. 17 subsektor ekonomi kreatif itu terbagi dalam ratusan bahkan bisa jadi ribuan komunitas yang harus teraktivasi sehingga muara atau kanal distribusi karyanya itu bisa bergema dari akar rumput. Nah, hari ini kami ingin membuat gerakan bahwa sebuah kebijakan itu bisa lahir dari rahang komunitas. Nah, tadi beberapa komunitas dari komunitas film yang mungkin skalanya masih sangat kecil, ada komunitas sastra, ada salah satu komunitas yang ternyata sudah lama bernama komunitas Ruang Berkembang yang dia hidup menghidupi karya dengan falsafah kebudayaan. Banyak teman-teman dari seni pertunjukan dan inilah cikal bakal komunitas itu berdiri dan kita sebagai pelaku dan hari ini dipercaya duduk sebagai komite layak untuk mengorkestrasi ini menjadi sebuah gerakan yang lebih besar. Doakan kami bisa membuat atau mengkapitalisasi ini menjadi sebuah gerakan ataupun festival ekonomi kreatif yang memang berwawasan komunitas. Sehingga komunitas itu lahir tidak hanya untuk masyarakat umum, tapi sebagai hari besar si komunitas itu. Sehingga dia bisa bergejala terhadap masyarakat, terhadap keluarga lingkungannya, dan bahkan untuk Kabupaten Semarang berdikari. Lebih lanjut, Dimas menyebut jejaring ini juga disiapkan sebagai wadah regenerasi kepemimpinan bagi Komite Ekraf di masa mendatang. Dengan potensi pariwisata dan seni yang berlimpah, menurutnya, Kabupaten Semarang layak memiliki program ekonomi kreatif yang lebih terstruktur. Ia menilai selama ini pelaku kreatif di sektor kuliner, fashion, desain grafis, fotografi hingga film belum mendapatkan wadah yang berkelanjutan dalam program pemerintah. Padahal, kebutuhan untuk menyeimbangkan supply dan demand di sektor kreatif semakin mendesak. Komite Ekraf Kabupaten Semarang lanjutnya, ingin mengambil peran untuk menjembatani kebutuhan tersebut sekaligus melengkapi kerja pemerintah. Jejaring Kolektif Semarang Serasi ini nantinya akan menjadi proses regenerasi dari siapa-siapa yang mungkin 4 tahun lagi atau 5 tahun yang akan datang mengisi Komite Ekonomi Kreatif itu sendiri. Dengan segala potensinya di Kabupaten Semarang, atraksi yang luar biasa banyak dengan sanggar tarinya, destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam yang luar biasa, bahkan pelaku-pelaku kreatif seperti kriya kuliner fashion ataupun desain kreatif lain seperti desain grafis, fotografi film itu tidak terakomodir di dalam, maaf saya harus bilang, kegiatan-kegiatan dinas yang berkelanjutan. Nah ini kan tantangan, menemukan
sebuah program yang menyeimbangkan supply dan demand terhadap ekonomi kreatif sendiri, itu siapa yang akan mengorkestrasi? Nah, Komite Ekraf Kabupaten Semarang ingin mengambil bagian itu yang harapannya bisa membantu kerja-kerja pemerintah yang hari ini kami coba orkestrasi menjadi kolaborasi lintas bidang. Misalnya, Festival Rawa Pening, kita bisa menjahit dengan komunitas perahu di sini, komunitas pemancing, bahkan data-data menunjukkan bahwa saben hari ada sekitar 2.000 pemancing di Rawa Pening. Nah, ini kan harus kita aktifasi menjadi sebuah hal yang berwawasan nasional. Karisma Event Nusantara misalnya, di 100 event nasional tidak ada satupun festival di Kabupaten Semarang yang bisa mendapat predikat itu. Sedangkan kalau bisa mendapatkan predikat itu, tentu elaborasi dari pemerintah daerah, kementerian, bahkan pemerintah provinsi ataupun pusat itu akan menjadi gerakan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat. Sekaligus mendukung, kenapa kami mencoba mengorkestrasi kegiatan ini, sekaligus mendukung teori placemaking, bagaimana Bukit Cinta bisa mendukung program pemerintah dalam penataan kawasan ekonomi khusus pariwisata, aglomerasi Rawa Pening, Kopeng, dan Borobudur. Meski begitu, Dimas menegaskan peran pemerintah tetap sangat krusial, khususnya dalam hal regulasi dan dukungan teknis. Ia menyampaikan bahwa meskipun Komite Ekraf telah terbentuk melalui SK Bupati, hingga kini belum ada peraturan Bupati atau Perbub yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan program ekonomi kreatif. Menurutnya, setelah adanya Perda dan SK Bupati, semestinya ada turunan berupa Perda Ekraf maupun Perbub sebagai petunjuk teknis. Hal ini penting agar kejelasan terkait sumber pendanaan, mekanisme program, serta pola kolaborasi lintas bidang dapat terarah dengan baik. Forum yang dihadiri sekitar 30 peserta tersebut diharapkan menjadi bola salju yang terus menggulirkan arus baru pergerakan ekonomi kreatif. Meski jumlah peserta terbatas, mereka mewakili ratusan komunitas dengan potensi yang luar biasa. Ia menegaskan, pengarus utamaan ekonomi kreatif harus menjadi prioritas, dan pemerintah diharapkan dapat berjalan seiring dengan gerakan komunitas. Peran pemerintah saya rasa layak ditunggu sebagai pemerintah adalah pemerintah, itu pemangku kebijakan. Bagaimana regulasi ini mendukung, salah satunya adalah rekomendasi dari rapat audiensi kami kemarin dengan DPRD yang sudah dikirim nota dinasnya ke pemerintah daerah. Salah satunya, setelah kami punya perda, kami diangkat menjadi sebagai Komite Ekraf melalui SK Bupati, seharusnya turunannya adalah rencana daerah ekonomi kreatif. Ini sudah mulai buat laporan pendahuluannya oleh Baprida. Kami berterima kasih dengan itu. Tapi yang selanjutnya, petunjuk teknis bagaimana kami berkegiatan, dari mana pendanaan kegiatan, bagaimana ini berdampak pada masyarakat, kolaborasi apa yang bisa kita jahit, haruslah bermula pada Perbub. Hari ini belum ada Perbub ekonomi kreatif. Makanya kami izin menanyakan ke apakah Biro Hukum dari Seda atau apakah dinas pemangku seperti Dinas Pariwisata yang boleh menginisiasi Perbub sekaligus petunjuk teknis bagaimana kami bisa bekerja dan memberdayakan masyarakat. Jejaring kolektif Semarang Seperasi ini harapannya bisa menjadi sebuah gulungan salju yang hari ini mungkin hanya dihadiri sekitar 30-an orang. Tapi 30-an orang ini mewakili komunitas-komunitas itu yang luar biasa besar. Misalnya hari ini ada ratusan sanggar, tadi ada beberapa sanggar yang hadir. Di sini ada beberapa komunitas film yang di dalam film itu banyak tersedia tim dan sebagainya yang jumlahnya juga ratusan. Ada konten kreator, ada teman-teman dari kuliner dan sebagainya. Yang ini menjadi gelombang bahwa ada arus baru yang akan bisa mensejahterakan masyarakat bernama ekonomi kreatif. Nah, mengarus utamakan ekonomi kreatif inilah yang kami harapkan pemerintah juga bisa sejalan sehingga kita bisa berkolaborasi untuk sebesar-besar kemasyarakatan di Kabupaten Semarang sendiri. Sebagai langkah awal, jejaring kolektif Semarang Serasi dipandang bukan hanya sebagai ruang kolaborasi komunitas, tetapi juga sebagai fondasi bagi lahirnya kebijakan berbasis kreativitas. Sinergi antara pelaku, komunitas, dan pemerintah diharapkan mampu menegaskan Kabupaten Semarang sebagai salah satu epicentrum ekonomi kreatif di Jawa Tengah.